Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Ayu Lestari. Saya dari SMA Negeri 1 Lape. Saat ini saya berada di jenjang pendidikan kelas 12 IPA, lebih tepatnya kelas 12 IPA 4. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir bahasa Indonesia saya mengenai artikel kesehatan. Tema yang akan saya angkat kali ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu mengenal organ tubuh paru-paru. Baik teman-teman, gak usah lama-lama lagi, mari kita simak videonya. Ada 5 pokok pembahasan dalam materi kali ini. Yang pertama, definisi paru-paru. Yang kedua, fungsi paru-paru. Yang ketiga, struktur atau mekanisme kerja paru-paru. Dan yang keempat, penyakit yang dapat menyerang paru-paru serta cara pencegahannya. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernafasan manusia dan hewan. Organ ini bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara yang kita hirup dan melepaskan karbon dioksida sebagai produk sampingan dari metabolisme. Paru-paru terletak di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk dan dipisahkan oleh diafragma, otot yang membantu proses pernafasan. 1. Pertukaran gas, penyerapan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Penyerapan oksigen. Udara yang kita hirup mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Saat kita menghirup, oksigen masuk ke paru-paru dan berdifusi dari alveoli ke dalam kapiler darah yang mengelilinginya. Pelepasan karbon dioksida. Karbon dioksida adalah produk sampingan dari metabolisme seluler. Melalui aliran darah, karbon dioksida diangkut dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Di alveoli, karbon dioksida berdifusi dari darah ke dalam udara yang akan kita hembuskan. Kedua, regulasi pH darah. Paru-paru membantu mengatur keseimbangan pH darah dengan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida dalam darah membentuk asam karbonat yang dapat menurunkan pH darah. Dengan mengeluarkan karbon dioksida, paru-paru mengurangi kadar asam karbonat dalam darah dan menjaga pH darah tetap stabil. Ketiga, penyaringan udara. Paru-paru dilengkapi dengan mekanisme penyaringan yang membantu membersihkan udara dari partikel debu, bakteri, dan polutan lainnya. Rambut-rambut halus di hidung dan lendir di saluran pernafasan membantu menangkap partikel besar. Silia, rambut-rambut kecil yang melapisi saluran pernafasan, membantu membersihkan lendir dan partikel kecil. Peran dalam imunitas. Paru-paru mengandung sel-sel kekebalan yang membantu melindungi tubuh dari infeksi. Sel-sel ini dapat mengenali dan menghancurkan patogen berbahaya yang masuk melalui saluran pernafasan. Produksi suara. Udara yang keluar dari paru-paru melewati pita suara di laring menghasilkan suara. Bau. Paru-paru membantu dalam proses penciuman karena udara yang kita hirup melewati hidung yang mengandung sel penciuman. Paru-paru memiliki struktur yang kompleks dan terorganisir dengan baik untuk menjalankan fungsinya dalam pertukaran gas. Berikut adalah penjelasan singkat tentang struktur paru-paru. Bronkus. Trakea bercabang menjadi 2 bronkus, satu untuk setiap paru-paru. Bronkus membawa udara ke paru-paru. Bronkiolus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus membawa udara ke unit terkecil paru-paru, yaitu alveoli. Alveoli. Alveoli adalah kantung kecil yang terbungkus oleh kapiler darah. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi di alveoli. Dinding alveoli tipis dan memiliki permukaan luas yang meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Lobus. Setiap paru-paru dibagi menjadi beberapa lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Pleura.
Paru-paru dilapisi oleh selaput yang disebut pleura. Pleura terdiri dari dua lapisan, pleura parietal atau lapisan luar yang menempel pada dinding rongga dada, dan pleura visceral atau lapisan dalam yang menempel pada permukaan paru-paru. Ruang antara kedua lapisan pleura berisi cairan pelumas yang membantu paru-paru bergerak dengan mudah saat bernafas. Asma, peradangan saluran pernafasan yang menyebabkan sesak nafas. Pneumonia, infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan pada alveoli. Tuberkulosis, infeksi bakteri yang menyerang paru-paru. Kanker paru-paru, pertumbuhan sel abnormal di paru-paru. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, yaitu kerusakan paru-paru yang menyebabkan sesak nafas kronis. Hindari merokok. Merokok adalah faktor utama kerusakan paru-paru. Olahraga teratur, meningkatkan kapasitas paru-paru dan sirkulasi darah. Makan makanan sehat. Konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan. Hindari polusi udara, gunakan masker saat berada di lingkungan tercemar. Vaksinasi. Vaksinasi influenza dan pneumonia dapat mengurangi resiko infeksi. Serta lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala guna mencegah terjadinya penyakit yang dapat menjangkit paru-paru. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita tentang mengenal organ tubuh paru-paru. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Saya Lisa Elustari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.